Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kalimat yang paling pantas kita ucapkan dan terwujud dalam amal perbuatan selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab karena kudrah, iradah serta inayahnya kita semua bisa hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan dalam keadaan yang sehat walafiat. Serta semoga ikhtiar kita dalam menjalankan salah satu di antara kewajiban kepada Allah ini dicatat di sisinya sebagai amalan sholihan. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya dari Jumat ke Jumat. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang usia atau umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya kita tidak pernah tahu kapan Allah menghentikan atau mencabut ruh yang ada dalam tubuh kita. Tetapi Rasulullah SAW mewanti-wanti, Rasulullah SAW mengingatkan, a'maru ummati, kata Nabi, umur umatku, yaitu sittina ma baina sittina ila sab'ina, yaitu antara usia 60 tahun sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dalika, dan sedikit yang melebihi usia tersebut. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sabda Nabi tersebut bukan berarti menakut-nakuti atau sekedar informasi belaka, tetapi hadis atau sabda Nabi tersebut mengingatkan kepada kita semua bahwa mayoritas umat Nabi Muhammad SAW usianya adalah antara 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam sebuah ayat, tepatnya di surah Al-Ahqaf ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami telah wasiatkan kepada seluruh manusia hendaklah kepada kedua orang tuanya ihsanan, berbuat baik. Kenapa? Hamalathu ummuhu kurha, yang mana ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan juga ibunya telah melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra, dan ia mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Hatta idza balagha asuddah, maka ketika ia telah dewasa, wa balagha arba'ina sanah, dan ketika usianya sudah mencapai 40 tahun, qala, ia pun berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah tunjukilah kepadaku, an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya, untuk aku bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepadaku dan nikmat yang diberikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan, dan untuk bisa beramal soleh, tardohu, yang engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan semoga engkau memberikan kebaikan kepadaku dan kepada keturunanku.
inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, wa inni, dan sesungguhnya aku minal muslimin, termasuk orang-orang muslim atau orang-orang yang berserah diri. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa orang yang telah mencapai usia 40 tahun, maka sejatinya ia telah mengetahui besarnya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya, juga kepada kedua orang tuanya. Maka pantaslah orang yang sudah berusia 40 tahun agar ia terus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan Imam Malik bin Anas pernah berkata, adraktu ahlal ilmi bi baladina, aku mendapati ahlul ilmi, para ulama di berbagai negeri, wahum yatlubuna dunya, mereka sibuk dengan aktivitas dunia, wa yukhalitun nas, dan mereka pun sibuk bergaul dengan sesama manusia, hatta ya'tiya li ahadihim arba'una sanah, tetapi ketika tiba usia 40 tahun, fa'idha atat alaihim i'tazalun nas, maka ia menjauh dari manusia. Artinya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, para ahli ilmu, para ulama di masa lampau atau di masa lalu, ketika mencapai usia 40, mereka mempersedikit bergaul dengan manusia. Artinya mereka lebih mementingkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam As-Sawqani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, beliau menjelaskan bahwa tidaklah seorang nabi diutus melainkan mereka telah berusia 40 tahun. Maka ayat ini menunjukkan bahwa jika mencapai usia 40 tahun, hendaklah seseorang membaca doa sebagaimana dalam ayat tersebut. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, 40 tahun bukanlah waktu yang sedikit. Sudah saatnya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita maupun kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Yaitu bersyukur ya, dengan menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Maka dengan kita bersyukur sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum, jika engkau bersyukur maka Allah akan tambah. Bersyukur artinya bukan sekedar ucapan alhamdulillah, tetapi bersyukur itu harus terwujud dalam amal dan terpatri dalam sanubari kita, yaitu kita meyakini bahwa sejatinya kenikmatan, fasilitas yang kita miliki hari ini semua datang dari Allah, dan kita harus menjadikan nikmat-nikmat tersebut semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, peringatan atau kewaspadaan kita di usia 40 tahun bukan berarti orang-orang yang di bawahnya bisa bersantai-santai atau berleha-leha karena usianya belum mencapai 40 tahun. Justru ketika kita belum mencapai usia 40 tahun, itu adalah kesempatan emas untuk beramal, untuk beribadah sejak usia muda.
Bila kita perhatikan di dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Watturis sinin, dan demi bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam keadaan atau bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, di antara tafsir berkenaan ayat ini, yaitu mereka yang dikecualikan, yang akan dikembalikan ke neraka kecuali orang yang beriman, adalah mereka yang beramal sejak muda, adalah mereka yang ketika raga dan akalnya sehat mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab masa tua adalah masa yang tidak semangat untuk beramal. Masa tua di mana fisik dan juga akal kita melemah. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, orang-orang yang selamat adalah mereka yang beramal soleh, yang beribadah sejak usia muda. Bahkan apabila ketika dia muda itu beribadah, dia dekat dengan masjid, dia rajin datang ke kajian, dia menjaga dirinya dari perkara yang haram, maka ketika ia tua, kemudian ia sakit dan tidak mampu lagi melaksanakan amal-amal soleh sebagaimana ia muda, maka demi Allah amalnya, pahalanya akan senantiasa dicatat walaupun ia sudah tidak mengerjakannya lagi. Hal ini dinyatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2996 dari Abu Musa Al-Asy'ari. Rasulullah SAW bersabda, idza maridul abdu, ketika seorang hamba sakit, au safara, atau sapar, kutiba lahu, maka dicatat pahala baginya mislu makana ya'malu, sebagaimana ia mengerjakan mukiman, ketika ia hadir mukim, sohihan, dan ketika ia sehat. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, agar ketika kita sakit tetap dicatat, agar ketika kita safar amal kita tetap dicatat, maka manakala kita mukim, manakala kita sehat, kita laksanakan dan kerjakan amal-amal soleh. Maka terakhir hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kita harus memanfaatkan usia kita. Untuk itu kita harus berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dinyatakan oleh sahabat Anas bin Malik. Di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi ialah Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, meminta perlindungan kepadamu, minal kasali, dari kemalasan. Kemalasan dalam beribadah, kemalasan dalam berinfak, kemalasan dalam mencari ilmu. Beda dengan orang yang lemah. Kalau orang yang lemah, mereka memang tidak punya kemampuan. Tetapi orang yang malas, mereka punya harta, punya fisik yang kuat, punya akal yang cerdas, tetapi justru hatinya dipenuhi dengan kemalasan. Maka itu yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minal jubni, yaitu dari lemahnya hati. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minal haram, yaitu dari usia tua, yaitu manakala usia yang tua menjadikan diri kita lemah baik secara fisik maupun akal.
Dan yang terakhir Nabi berdoa, wa a'udzubika minal bukhli, dan aku berlindung kepadamu dari rasa pelit. Manakala harta ada, tenaga ada, tapi tidak mau membantu orang lain walaupun dengan bantuan atau nilai harta yang kecil. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bertaubat kepadanya sebelum ajal menjemput kita. Sebab taubat akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam dua keadaan, yaitu ketika matahari terbit dari barat dan ketika nyawa sampai di kerongkongan. Jangan sampai kita menyesal di dunia, begitupun nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka bisa jadi Allah berikan kesempatan kita hari ini, Allah berikan usia kita hari ini adalah itu kasih sayang dari Allah agar kita bertobat, yaitu kembali kepada ketaatan kepadanya, dan semoga kita diteguhkan, ditetapkan dalam jalan yang lurus sebagaimana kita berdoa kepada Allah minimal 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah meneguhkan, menetapkan kita di jalan yang lurus, yaitu di jalan agama Islam. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, demikian khutbah Jum'ah kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Demikian akhirul kalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur muslimina wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma asdud wat'aka ala a'da'id din minal kafirina wadh-dhalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.